Bapak Ibu. Jadi saya hanya memandang, kita sama-sama memandang. Ini ada ayat kita 5 sampai 10, berarti kita harus berganti-gantian kita untuk membacanya supaya apa? Supaya kita semua dapat berkatnya. Amin. 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 Oke. Saya akan baca yang ganjil, saudara yang genap, dan nanti kita ayat 10 bersama-sama untuk membacanya. Oke, saya akan pertama Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 berkata demikian. Dan inilah berita atau judul berikutnya ya, saya ralat. Allah adalah terang, karena Allah itu adalah terang dunia. Maka kita sebagai anak-anak terang. Jadi saya bacakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Silakan Bapak Ibu. Jika kita katakan bahwa kita boleh bersekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan benar tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama bersama. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Inilah saudaraku, kita yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita dahulunya yang di dalam kegelapan. Kita, siapapun kita, kalau kita belum ditangkap Tuhan, diberikan keselamatan oleh Tuhan yang dengan cuma-cuma diberikannya di kayu salib oleh tercurahnya darahnya di atas Kalvari, itu untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Memang saudaraku, ada orang berkata, kan umatnya adalah orang bangsa Israel. Iya, memang benar. Itulah memang umat pertama, umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang ada 12 suku. Kita sudah tahu suku-sukunya. Tetapi kenapa menjadi kita yang di Indonesia menjadi umat kesayangan atau umat pilihannya? Kenapa? Karena ketegaran tengkukannya bangsa Israel. Itulah sehingga mereka atau Tuhan itu memberikan keselamatan bagi dunia, seperti di Markus 16 ayat 15 sampai 16 berkata apa? Oke, saya katakan, saya karena itu di dalam pikiran saya selalu ingat itu. Karena apa? Apa dikatakan di sana? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah firman atau Injil ke segala makhluk. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang memberikan kita keselamatan itu. Inilah yang memberikan hak mutlak itu. Dulu Dia datang kepada umat pilihannya. Dia mengambil rupa seorang manusia, sama seperti seorang hamba. Untuk apa? Untuk menebus umatnya, karena umatnya telah jatuh ke dalam dosa dari bapak leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa, sehingga sampai kita keturunan-keturunan kita ada dosa-dosa keturunan atau dosa waris. Tetapi itu kalau kita datang sama Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, itu semua putus, karena kita telah disucikan oleh darah Yesus di atas Kalvari. Amin. Nah, itulah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudaraku yang kekasih, pada siang ini kita pagi ini ya, termasuk pagi, saya katakan
siang ini masih jam 9. Saya ingat ibadah di tempat saya. Jadi siang. Jadi di sini pagi. Kenapa saya katakan pagi? Karena ini masih jam 9. Nanti saya setelah ini saya akan melayani lagi di satu tempat yang lain lagi. Jadi inilah kita, kalau Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kalau sudah Tuhan memberikan kita keselamatan, apapun itu, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman, maka kita layak disebut anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah terang dunia, maka kita adalah anak-anak terang. Amin. Inilah kita. Kalau ada orang yang berkata bahwasanya bagaimana kita anak-anak terang, ini sudah ada jelas ayat firman Tuhan, yaitu di 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Bagaimana dulunya awal bangsa Israel itu sudah yang kita dengar tadi, yang dulunya kita jauh, jangankan kita Bapak Ibu, bangsa Samaria. Bagaimana kita tahu ibu yang meminta roti atau meminta kesembuhan, maka apa kata Yesus kepada ibu itu, ibu Samaria itu? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Maaf, memang itu ayatnya. Maka apa kata perempuan ini? Ini karena imannya kepada Tuhan, maka itu juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu. Karena itu dikatakan tidak baik memberikan roti kepada anjing, kata Yesus. Tetapi apa kata perempuan? Anjing pun makan dari yang jatuh dari meja tuannya, katanya gitu. Begitu kuatnya imannya ibu ini sehingga dia menerima keselamatan. Dia tidak umat pilihan, tetapi dia menerima keselamatan itu. Sama dengan kita. Kita juga menerima keselamatan oleh karena kebaikan Tuhan. Hak mutlak prerogatifnya Tuhan. Kalau kita dari keturunan tidak ada kita, silsilah juga tidak. Oke, kita akan lihat saudaraku apa yang dikatakan tadi ayat 7. Tetapi kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, yaitu tadi di atas Kalvari, yaitu di kayu salib, darah anaknya itu menyucikan kita daripada dosa kita. Jadi kalau kita sudah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Inilah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang di luar sana banyak yang mengatakan macam-macam, tetapi kalau kita pegang Yesus Kristus, firman Tuhan, ini adalah perkataan-perkataan Tuhan melalui dituliskan oleh nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang diilhamkan Tuhan itu sendiri. Sehingga inilah yang kita percaya adalah kitab suci orang-orang Kristen, yaitu Alkitab. Amin. Apapun yang dikatakan di dalam firman Tuhan, janganlah kita membantah-bantah, tetapi laksanakan. Bukan karena kepintaran, bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita dekat sama Tuhan, tetapi karena kerendahan hati kita lah, sehingga Tuhan memberikan kita, yaitu tadi keselamatan itu. Ketaatan yang paling utama, ketaatan dan kesetiaan itu yang paling utama di hadapan Tuhan. Apa saja yang dikatakan firman Tuhan, aminkan saudaraku, percayalah kita akan memperolehnya. Amin. Disitulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya siapapun kita, kalau datang kepada kulit putih, kulit hitam dan kulit kuning, dari bangsa mana, dari negara mana, dari kepercayaan mana, kalau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah yang akan diselamatkan. Bukan bangsa Yahudi saja, bukan. Jangan kita menjadi patok menjadi bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Mereka itu memang umat pilihan Tuhan, tetapi tidak semuanya, karena Tuhan telah memberikan keselamatan itu bagi kita. Jadi saya baca lagi ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa atau kejahatan kita.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi memang saudaraku, kalau kita mengaku kita tidak, siapa yang tidak berdosa di dalam dunia? Tidak. Karena kegelapanlah terjadi di dalam dunia, maka Tuhan turun untuk menerangi dunia. Maka dikatakan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Karena pada waktu itu memang dunia dalam kegelapan, maka dikatakan Yesus Kristus datang kepada dunia karena Yesus Kristus yakin anak-anaknya yang diciptakannya tidak mau dibinasakan. Karena apa? Karena dia sudah merancangkan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan juga sudah merancangkan bagaimana nanti untuk menyelamatkan umatnya, yaitu dari dosa-dosa mereka. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yakin dan mutlak, percayalah, jangan kita ragu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Kalau ada saudaraku di luar sana, nanti kalau keluar dari sini ada bisikan-bisikan yang tidak kita sesuai dengan firman Tuhan, janganlah percayai saja firman Tuhan, karena ini adalah kehidupan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi itu saudaraku, saya begitu juga ya, mungkin saudaraku, saya sedikit ada sedikit berbicara masalah pelayanan. Kalau kita memang dipakai Tuhan untuk melayanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menoleh ke kiri ke kanan. Lakukan saja apa saja yang kita perbuat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, saya adalah contoh hidup. Saya ada contoh hidup. Bagaimana? Tapi saya tidak ada waktu saya untuk bersaksi. Tapi saya sudah ada berkata kesaksian saya. Kalau saudara ingin lihat, ada di YouTube saya, bagaimana Tuhan, bagaimana menolong saya. Yang dari Batam, di Batam ini ya. Tapi karena ada waktu yang tidak mencukupi, jadi saya hanya mengatakan kisi-kisinya saja. Saya ditolong Tuhan, diberikan Tuhan keselamatan bagi saya. Saya tahun 1994 telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di Kota Medan. Saya setelah pelayanan artinya untuk mengikut Tuhan, saya dipanggil ke Batam. Tahun 1995 saya ke Batam. Jadi setelah itu, singkat cerita, saya melayani, tetapi tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Inilah kita kalau tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya kalau melayani. Maka kalau siapapun saudara, Bapak Ibu, kalau melayanilah dengan setia. Saya tahun 2003 mengalami stroke, saudara. Saya 13 atau 14 hari saya di rumah sakit, tidak sadar. Tapi saya kemana dibawa? Inilah kesaksian saya, tidak bisa sih. Saya dibawa Tuhan, ketemu. Bagaimana saya di dalam kegelapan ini? Di dalam kegelapan ini tidak ada siapapun yang bisa saya memanggil orang. Tolong Tuhan, tolong. Tapi tidak ada yang menolong. Saya berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Singkat ceritanya, saya ditolong Tuhan. Diangkat saya seolah-olah dibawa dalam dunia orang mati. Tetapi saya tidak mengatakan itu dunia orang mati bagaimana. Karena saya kiri kanan itu ada kuburan. Rumah itu petaknya 1x2. Begitu kiri kanan saya lari terus. Saya seolah-olah di bawah tanah. Jadi singkat cerita, saya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tolong saya, datang sinar. Tidak saya lihat bisa wajahnya, tidak bisa. Tetapi saya berkata, apa yang saya imankan itu seperti itu, tetapi wajahnya tidak bisa saya lihat. Maka dia apa berkata, hai anakku, dia apa? Kakinya yang saya pegang, kakinya, bukan tangannya, kakinya. Dia tidak mau mendekat karena saya berlumuran dengan dosa. Sekalipun saya melayani, sekalipun pelayanan saya, tetapi saya terkontaminasi oleh dunia-dunia ini. Makanya kalau kita melayani, janganlah kita mau
keduniawian, tetapi hendaklah kita roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi singkat cerita disitulah saudaraku, saya dibawa pulang ke rumah bukan karena sadar. Kata istri saya ini supaya mati-mati di rumah. Istri saya pada waktu itu hamil 9, mau bulan itu anak ketiga. Tetapi apa katanya? Orang tua saya juga datang dari apa? Semua hamba-hamba Tuhan berdoa, puasa kepada saya, datang ke otorita Batam. Ada dari Medan datang untuk berdoa. Tetapi apa? Itu tidak ada faedahnya pada waktu di rumah sakit. Datanglah ke rumah, dibawa istri saya juga karena di rumah sakit tidak bisa menjaga lebih dari 1. Jadi singkat cerita saya dibawa pulang. Akhirnya sadarlah saya di situ oleh dua-dua saudara. Percaya saudara, saya dulu pertama sadar ini istri saya dan Tuhan saksi. Ini mulut saya nggak bisa separuh, mati separuh mulut saya. Saya ketawa separuh yang bunyi, yang ketawa separuh tidak. Mati, badan saya pun tidak bisa separuh. Puji Tuhan, berkat doa-doa saudara-saudara umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, sehingga setiap pagi saya hamba-hamba Tuhan datang untuk mengolesi minyak, berdoa. Apa terjadi saudaraku? Lihatlah sekarang ini, saya tidak kekurangan suatu apapun dari awal, malah saya lebih lagi dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Itulah kita kalau melayani Tuhan. Itulah kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkanlah diri kita segenap hati, percayalah Tuhan akan memakai kita dan Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan suatu apapun. Amin. Itulah satu kesaksian saya yang saya katakan itu, bahwasanya kesaksian saya hidup. Ini saya hidup, makanya di YouTube saya sudah saya katakan saya ada hidup. Saya saksi hidup. Tapi orang-orang mungkin yang di luar sana tidak mengetahui masa dia bisa ada juga simpang seliuran di YouTube itu mengatakan seperti itu, tetapi bukan mereka sebagai saksi. Memang dunia ini memang untuk mengecilkan bagaimana Kristus itu dikatakan tidak Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengenal Dia, yakinlah Dia Tuhan. Amin Bapak Gembala. Amin. Amin. Haleluya. Jadi inilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ragu, layanilah Tuhan. Apapun itu, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Amin. Saya di sini berdiri itu oleh pertolongan Tuhan. Begitu juga saudaraku hadir di sini itu juga oleh pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Jadi sukacita saya lihat ibu ini. Saya lihat tadi masuk, ibu ini kok sukacita banget dia sebagai songnya. Waduh, puji Tuhan. Membakar semangat roh saya semakin menyala-nyala. Amin. Amin. Sedangkan kita muda-mudi, ya, saya katakan saya tidak. Kita ada muda-mudi. Lebih ibu ini saya lihat tadi lebih bersukacita memuji Tuhan. Maka saya tadi bangkit selalu. Kata ibu ini tadi bangkit, saya bangkit bersukacita karena saya lihat roh kemuliaan itu ada di sini. Maka itu siapapun kita, kalau kita percaya roh kemuliaan ada di sini, kita semua akan dibakar oleh kuasa Roh Kudus yang kudus itu. Amin. 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 Itulah saudaraku yang bisa karena waktu saya dikatakan di sini sedikit, mungkin orang nanti yang akan datang dan juga nanti setelah ini juga saya ada pelayanan juga. Jadi singkat cerita Bapak Gembala, saya tadi dikasih memang 45 menit, tetapi ya puji Tuhan lah, sekalipun itu 45 menit katanya, tapi saya tidak akan maksimalkan 45 menit karena kita nanti akan sedikit menyembah Tuhan. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu, yang kita puji itu layak memberikan upah kepada kita. Amin. Amin. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Karena Tuhan itu yang pantas dan layak menerima puji-pujian dari kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan darahnya tadi tercurah di atas Kalvari, itulah yang memberikan keselamatan kepada kita sehingga kita bersukacita sampai pada hari ini. Amin. Haleluya Bapak Gembala. Amin. Ini Bapak Gembala ini sukacita kali saya lihat. Saya
Diberitakan pada waktu Minggu, Bapak, Amak melayani dulu di sana. Puji Tuhan, saya bilang, saya kalau namanya untuk melayani Tuhan, saya tidak pandang bulu dimanapun, baik itu di tempat terpencil, baik itu di tempat yang besar, baik seperti ini besar, saya selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Kasih Tuhan itu sudah saya rasakan. Kebaikan Tuhan sudah saya rasakan. Betapa sia-sianya nanti kalau saya meninggalkannya setelah saya diberikan mujizat-mujizatnya. Maka seperti itu juga kita semua. Janganlah kita meninggalkan Tuhan seperti orang-orang yang di luar sana yang telah sudah menerima keselamatan tetapi meninggalkan lagi. Ada orang dari dunia seberang datang menerima Yesus Kristus, bersaksi di mana-mana, tetapi dia keluar lagi. Mungkin saudara Bapak Ibu sudah mengenallah, siapa tahu, karena viral itu. Nah, saya tidak usah katakan itu siapa, tapi dia itu idol namanya. Cuman saya tidak usah menyebut namanya, makin viral dia nanti. Nah, jadi saya sebutnya, dia sudah menerima, dia bersaksi di tempat apa? Di tempat ibadah-ibadah, di gereja-gereja, baik gereja kecil, gereja besar. Dia katanya bertemu dengan Tuhan. Kalau dia bertemu dengan Tuhan, kenapa dia meninggalkannya lagi? Kan kita satu bertanya, bagaimana dia ditolong Tuhan, tetapi dia meninggalkan lagi. Maka itu saudaraku, saya sedikit sebelum saya kita nanti masuk dalam firman kita, saya Bapak Ibu semua yang mualaf saya semua kantor ada di channel. Disitulah saya saya mengangkat baik yang awal, baik itu Isan Kodina, baik itu siapa Ahmad Kaitan. Mereka itu kan murtadin, yang mualaf. Sebenarnya mereka itu mengenal keselamatan, tetapi mereka meninggal. Mereka pendeta, ada S2, ada doktor. Jadi mereka makanya mengikut Tuhan itu bukan karena pintar, bukan karena sekolah, bukan karena kewibawaan, tidak. Maka Tuhan berkata apa? Dari dunia ini, yang bodoh di dalam dunia ini, Tuhan akan pakai untuk mempermalukan yang berkhidmat di dalam dunia ini. Karena itulah kita yang tidak sekolah atau tidak apa, jangan tawar hati, jangan Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara sudah dipanggil Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak kusam gentar atau apapun kata orang. Maju, layanilah Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kita kepintaran, Tuhan sendiri akan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana Salomo yang hikmat dari segala hikmat Tuhan berikan pada dia, sehingga Salomo pada zaman itu sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Jadi kita juga kalau kita sudah dipakai Tuhan untuk melayani, nyatakanlah itu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jangan dengarkan kiri kanan, tetapi marilah kita bersama-sama melayani Tuhan. Jangan pikirkan, maka dikatakan begini sedikit. Jangan kita berpikir begini. Kan ada berkata, aku datang ke dunia bukan untuk membawa kedamaian, tapi membawa pedang. Kata Yesus Kristus, aku akan memisahkan ayah sama ibunya, anak sama ibunya, saudaranya sama dia. Artinya katanya seperti saya sama bapak ini dipisahkan, atau satu bapak sama ibu dipisahkan. Itu artinya apa? Bukan letter lain, bukan. Itu yang namanya itu perumpamaan atau metafora. Jadi jangan dia datang ke dunia memang harus memisahkan yang mana yang mengikut Tuhan, yang mana tidak mengikut Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu kita kalau tidak sesuai, kita dilarang-larang untuk beribadah kepada Tuhan, maka kita juga harus bisa mengambil sikap. Jangan kita mau dikatakan kita orang tua kita kan orang tua, maaf, saya bukan mengatakan, saya juga dari kampung sana. Orang tua yang di kampung sana masih banyak keterlibatan dari dukun-dukun segala macam. Kalau dukun-dukun ini tidak mau dia beribadah, tidak mau dia berhadapan dengan membawa kebenaran itu, maka orang tua dari sana mengatakan jangan begini, jangan begini. Kita jangan mau. Tetapi nyatakanlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun apapun yang ada di dalam dunia ini, roh-roh apapun yang ada di dalam dunia ini akan
akan takluk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Nah, itulah saudaraku sedikit yang saya sampaikan tadi firman Tuhan. Biarlah kita selalu di dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita adalah terang-terang dunia itu, yaitu yang mana anak-anak Tuhan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pada hari ini. Biar kita menyembah Tuhan sebentar. Mari saya undang musik sama songnya ke depan, biar kita sedikit untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita ada di sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Inilah, amin saudara. Oke. Kalaupun artinya kita menyembah Tuhan sebentar, inilah memang artinya apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Amin. Ibu bisa Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan, dan kami ingin menyenangkan hati-Mu untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami percaya bila kami menyembah Tuhan, inilah dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik,
Yesus.